Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu ingkang tansah kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah siang menika saged kempal sareng raos remen nggih. Nggih, bahagia ibu-ibu? Bahagia. Alhamdulillah. Monggo panjenengan kula ajak di awal menika. Coba awake dhewe niki di siang hari ini menghitung dan bersyukur atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Siap? Siap. Monggo sareng-sareng panjenengan kula bersyukur dan menghitung apa yang sudah kita dapatkan dari Allah di siang hari ini. Cobi. Pantes mboten panjenengan kula bersyukur? Pantes. Coba yang pertama bersyukur atas apa ibu-ibu? Sehat setunggal. Napa malih? Napa? Waktu. Nah, kali. Napa malih ibu-ibu? Rezeki. Nggih. Napa malih? Pripun? Ora kudanan. Nggih. Jadi ora kudanan itu rizki yang tidak semuanya dimiliki oleh panjenengan semua kita yang ada di sini. Nggih mboten? Nggih. Itu adalah rizki yang tidak bisa kita duga. Bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Panjenengan dari rumah jam berapa ke sini? Jam 11 nggih. Padha kula. Rencanane nggih. Ya, jadi saya berencana juga berangkat ke sini jam 11. Tapi karena rizki dari Allah, nih rizki dari Allah. Jadi saya berangkatnya sudah jam 12, ya, hampir jam 12. Nah, ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Saya mendapatkan rizki udane wis rampung. Dengan yang berangkatnya gasik ternyata mendapatkan rizki kudanan. Nah, niku alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Loh iya. Makanya karena di waktu hujan itu adalah tempat yang bagus untuk berdoa, maka kita juga berdoa, ayo disyukuri. Selain itu juga hujan adalah berkah. Berkah. Okay. Jadi apakah masih ada yang mengeluh dengan adanya hujan? Boten. Alhamdulillah. Nek sing ana ya dimareni nggih. Nggih. Loh niki memang udah masaknya kok. Bulan November ini hampir setiap hari kita menerima rizki berupa hujan. Alhamdulillah.
Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah nggih, di sini hadir Ibu Muslimat, Ibu Sri nggih, Ibu DPRD. Alhamdulillah kepanggih malih, Masya Allah. Ngapunten kula teng mriki gentosan rin jenengan sing teng ajeng, kula sing teng wingking. Saniki kula sing teng ajeng. Nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersama-sama bersilaturahim, bersyukur. Tentu satu hal yang pertama kali harus kita nikmati adalah syukur atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya sebagai pengantar di tema kita hari ini, mendidik dengan hati. Bagaimana kita kemudian menteladani Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan proses perjuangan dakwah, di dalam mendidik juga dengan hati. Nah, pemalih yang hadir sebagian besar di ruangan ini adalah ibu-ibu guru, pendidik. Kemudian yang ibu-ibu juga di rumah adalah pendidik bagi putra-putrinya. Oke. Maka ini penting sekali bahwa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian setelah bersyukur itu ya dirasake. Nah, coba kita tarik nafas ibu-ibu semua, bapak-bapak. Monggo coba tarik. Dihembuskan. Nggih. Pripun rasane? Seger. Ditarik lagi coba. Dihembuskan lagi. Ditarik lagi. Kemudian dihembuskan lagi. Nggih. Ampun lali nanti tidak ditarik. Karena kalau tidak ditarik, ya menghembuskan nafas yang terakhir. Nah itu pripun niku nek wis menghembuskan nafas terakhir, akhirnya ya tidak bisa bernafas lagi. Baik, ibu-ibu, bapak rahimakumullah, alhamdulillah nggih, panjenengan kula menika dianugerahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala berupa potensi, sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dianugerahi oleh Allah juga untuk mengajar, untuk mendidik, untuk berbagi. Nah, maka ini yang ibu-ibu guru juga bahagia sebagai orang yang berbagi, yang bapak ibu juga berbahagia sebagai orang yang dititipi oleh Allah berupa keturunan, berupa anak, berupa tonggo tepalih yang juga merupakan tempat untuk kita berbagi. Jadi tempat untuk kita berbagi. Jadi kita tidak mungkin hidup sendiri. Nggih, wonten mboten tiyang sing saged seneng urip dhewe? Mboten wonten. Apa meneh ibu-ibu nek dhewe nang omah ya mesti ya mesti dolan gone koncone. Nek ora ya ning medsos, di media sosial. Nah, itu. Nggih. Ya karena itu adalah fitrah manusia untuk hidup berkelompok, untuk bersama-sama bergaul dengan sesama manusia. Ibu bapak rahimakumullah, di dalam ngambil di dalam proses kehidupan manusia, kita sebagai pendidik ataupun juga kita sebagai orang tua perlu mengetahui bagaimana proses terbentuknya manusia atau anak-anak kita atau bahkan diri kita. Adanya diri kita yang seperti ini. Nah, jadi di depan ono masakirin kaya ngono. Ganteng mboten Ibu? Oh, ganteng nggih. Iya. Nek kemudian ada ibu-ibu, ada mas-mas dan lain sebagainya. Itu adalah dibentuk ada di alam dunia ini bukan semata-mata tiba-tiba tiba-tiba sedudul jendul tiba-tiba ada, tetapi dibentuk oleh 3 hal. Nah, ini pengantar. Yang pertama adalah bahwasanya kita hidup di dunia ini dibekali oleh ruh. Apa? Ruh. Kita ini terdiri dari yang namanya ruh.
Selagi ruhnya masih ada di dalam jasad ini, maka kita masih masih dibilang sebagai manusia yang hidup. Kemudian ruh itu ada di apa? Ruh manusia ini ternyata ada di dalam jasad. Yang jasad ini pada saat proses terbentuknya manusia itu adalah berasal dari apa, Ibu Bapak? Iya, berasal dari bahannya laki-laki dan bahannya perempuan. Atau kemudian itu disebut sebagai gen. Nopo malih. Jadi roh kemudian ditaruh di dalam sebuah proses kehidupan. Jadi wonten bahan dari bapak-bapak, bahan dari ibu-ibu disatukan menjadi satu individu baru yang ya baru karena kolaborasi gitu. Karena itu adalah kolaborasi, maka itu menjadi individu yang baru dengan segenap potensinya yang diberikan, dengan segenap potensinya yang ada. Ibu-ibu sing kulino dahare pete, musim pete. Nanti di dalam gennya, di dalam selnya itu terkandung unsur T. Bapak-bapak yang bapak-bapak yang hobinya, kenapa? Ngerokok, Bu. Loh, bapak yang jenengan ngerokok? Oh, nggih. Jangan rokok lah, yang lain lah. Yang bapak-bapak yang hobinya mau makan makanan apa? Sate. Nah, di dalam bahan yang ada di dalam anak-anak itu muncullah unsur sate. Kemudian disatukan ruh dan niku wau unsur fisik niku wau, jadilah sebuah individu. Jadi terjadi proses di dalam rahimnya ibu-ibu. Oh gitu ya. Nah pada saat itulah mulai yang namanya proses belajar. Gitu kan? Mulai ada yang namanya proses belajar. Nah, proses belajar, loh kok bisa gitu? Anak sudah bisa merasakan getaran-getaran yang dilakukan, getaran-getaran yang dipancarkan oleh ibunya. Kalau ibunya seneng, anaknya di dalam seneng boten? Seneng. Kalau ibunya merengut, anaknya nek dilihat wajah-wajah ini nek ono cah cilik kok merengut, mbiyen lagi metenge, Bro. Kalau ibunya, nah niki proses yang jenengan kan ya putranya banyak pasti mengalami gitu kan. Kalau ibunya ternyata, nah ibunya di dalam pas pada waktu mengandung ikut kagetan, kagetan, sidik-sidik kaget, waduh. Nah, anaknya merasakan goncangan di dalam rahim. Nah kalau ibunya, nah sing apik-apik wae Bu, aja seneng ngrasani gitu. Nah, kalau ibunya seneng baca Quran, bagaimana? Nah, maka anaknya juga di dalam itu merasakan getaran-getaran Al-Quran. Nah, ibu-ibu ini yang sudah pernah hamil, sudah pernah mendengarkan putra-putrinya di dalam kandungan dengan bacaan Al-Quran, sudah dirasa kayak orang itu. Jadi, saya dulu mempraktekkan. Jadi pada saat anak di dalam kandungan kemudian dibacakan Al-Quran atau didengarkan ayat-ayat Al-Quran, ternyata di situ ada reaksi. Ning jero obah. Ternyata di situ ada reaksi. Nah. Oh bisa ya? Kok bisa ya? Ya bisa dong. Nggak disetel ke dangdut. Aduh. Ya jangan. Makanya didengarkan dan disetelkan sesuatu yang baik, terutama bacaan-bacaan Al-Quran. Tadi pagi saya mendapatkan satu informasi bagus. Jadi anak yang lahir kemudian mulai tahap berbicara. Tahap berbicara niku usia pinten nggih? 2 tahun. Kata-kata yang diucapkan pertama kali itu adalah surat Kahfi. Jadi bukan mama papa,
Wah, ibu-ibu senang banget kalau apa? Tiba-tiba, hari ini pertama anakku manggil mama. Simbok. Manggil mama atau ternyata anak ini kata yang pertama terucap adalah surat Kahfi. Kemudian diselidiki kenapa kok anak ini bisa begitu. Ternyata ibunya sewaktu hamil sehari itu baca surat Kahfi bisa sampai 5 kali, 10 kali, tiap hari baca terus. Dan ini ternyata berefek pada pendidikan anak di dalam kandungan. Ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak juga. Ini proses pembelajaran sudah dimulai pada masa di dalam kandungan. Dan ini kita siapkan, apalagi kalau yang bapak ibu yang pendidik ya di sekolah, nanti ketemu anaknya di sekolah ternyata begini begitu, ditanya orang tuanya dulu dikasih apa waktu di dalam kandungan. Nah, orang nesu dhisik. Yang selanjutnya adalah ibu bapak rahimakumullah, proses tadi 3. Apa saja unsur pembentuk manusia tadi ada 3. Pertama roh, kedua gen atau zat. Yang ketiga adalah napa? Proses belajar. Proses belajar yang dilakukan pada waktu di dalam kandungan maupun pada waktu dia sudah lahir. Dan pada saat anak sudah lahir inilah kemudian ibu bapak rahimakumullah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Lah, ayo disaut dong. Pripun? Lali bu. Dulu nggak paham sekarang lupa gitu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal nabjas. Pinter tenan. Ternyata setelah dikasih dituntun sedidik itu jadi kelingan. Alhamdulillah. Jadi pada saat anak itu keluar, dari dalam kandungan keluar lahir, itulah ta'lamuna syai'a. Kemudian siapa yang menjadikan apa tadi? Absar. Apa bu? As-sam'a. Apa? Ya, menjadikan kemudian Allah menjadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan, kemudian bisa berbicara dan bisa melakukan sesuatu hal, apapun itu adalah anugerah dari Gusti Allah. Nah, tapi kemudian disitulah ada yang namanya proses, disitulah ada yang namanya rekayasa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita, juga bisa kita lakukan untuk generasi-generasi itu anak yang baru lahir ataupun anak yang sudah dewasa. Bagaimana kemudian mereka mengambil informasi? Mengambil informasinya pripun? Pertama tentunya dengan pendengaran. Jadi nek orang-orang kula iso niteni, nek orang-orang yang ibu-ibu atau hadirin itu orang-orang tipenya pendengar itu kelihatan. Jadi nek pengajian, yuk ngaji nang kono apa? Ustadz suaranya apik ora? Itu orang auditori, pendengaran, cenderungnya belajar dengan pendengaran. Kemudian kalau orang-orang sing menangkap informasinya dengan mata, dengan visual, kalau dijak ngaji mesti ngene, ustadz ganteng ora? Mesti ditakoni ngaten niku. Jadi dia akan menampilkan ciri-cirinya dengan penglihatan. Jadi dilihat, bisa. Kemudian ada orang yang namanya menangkap informasi dengan perbuatan, dengan kinestetik. Maka apa ciri-cirinya? Nek dijak ngaji, nek dianya, ustadz lucu ora? Apa tempatnya sejuk ora? Nah, itu
Sudah kelihatan kecenderungan di dalam menangkap informasi. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah niki. Jadi sebetulnya kita di dalam melakukan pendekatan pendidikan kepada anak-anak kita sudah dibekali kecenderungan mereka masing-masing. Oh, ibu-ibu sing visual iki dandane menor-menor pasti nggih. Nek lungguh nang arep dhewe. Loh. Lah itu ciri-cirinya. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu yang tipenya pendengar nggih, mendengar aten itu suka pada suara-suara sing merdu nggih. Kemudian ya biasalah gitu. Tapi orang-orang yang tipenya adalah merasakan dengan tipe kinestetik, maka nek nganggo klambi itu bolak-balik iki kok ora penak yo, iki kok ora penak yo, ora penak yo. Dia sangat ingin merasakan bahwa itu enak atau tidak. Ibu-ibu rahimakumullah, niki bekal panjenengan kula bahwa di dalam proses kita mendidik anak-anak kita, di dalam proses kita mengajar anak-anak kita, terutama simbah-simbah, wonten dereng sing gak putu, wonten kathah, oh nggih. Jadi memahami pola anak kita, cucu kita terutama itu dengan mengenali mereka dulu. Dikenali anakku kijane kepiye, anakku itu kemudian dia adalah anak yang kinestetiknya tinggi, bergeraknya tinggi, sehingga dia perlu difasilitasi dengan banyak bergerak. Putuku iki, anakku iki ternyata dia adalah orang yang meripatnya tajam. Nah, ibu-ibu termasuk meripatnya tajam napa mboten bisa diukur nggih? Meripat, iya. Yang meripatnya tajam, jadi dia ketika melihat matanya langsung apal. Nah, jadi apal dengan wajahnya, tidak apal dengan namanya. Gitu. Nah, tapi dia menangkap informasi dengan dengan penglihatan itu cepat, sehingga apapun yang dilihat akan teringat. Makanya ada anak-anak kita tiba-tiba ngomong begini, aku pernah melihat ini, cerita tadi melihat ini, melihat itu. Dia merekam di dalam otaknya sebagai memori yang iso ditiru. Nah, suatu saat akan dikeluarkan. Yang ketiga adalah ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana anak-anak sing menangkap dengan perbuatan, dengan kinestetik. Biasanya anak-anak itu ataupun kita senang ketika melakukan suatu hal itu dengan melakukan. Ketika belajar itu dengan melakukan. Nek kon garap niku nulis cepet, ditulis kemudian dirasakan gitu. Ibu-ibu rahimakumullah, selanjutnya adalah terus mboten niki. Selanjutnya adalah bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki pun rampung bulan maulide, tapi kita masih mengambil hikmah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mendidik anak-anak. Nah, sekarang itu tantangan kita di era modern, tantangan kita di zaman sekarang ini, ibu-ibu bapak rahimakumullah, yang pertama adalah tantangan teknologi. Napa? Tantangan teknologi. Jadi teknologi yang sudah semakin majunya. Jadi yang disalahkan bukan orangnya, tetapi bagaimana kita itu bisa mengikuti teknologi. Ketika kita tidak bisa mengendalikan teknologi, ketika kita tidak bisa melakukan pengembangan dan menguasai teknologi, maka kita akan ketinggalan. Simbah-simbah ibu-ibu sing kemarin masih pakai HP biasa masih poliponik ting tong gitu. Sekarang cucunya sudah pakai yang bagus. Niku tantangan teknologi di dalam pendidikan tentunya menjadi satu hal yang PR besar bagi pendidikan kita, bagi guru-guru kita juga. Kemudian yang kedua adalah tantangan namanya tantangan milenial. Napa? Tantangan milenial.
milenial. Tantangan milenial zamane awake dhewe niku segini-gini, nyenengan kan ya seusia atas saya sedikit kan. Nah, nek ngaji itu masih sowan jauh ya, jauh kemana sowan, mencari ilmu pengetahuan, kemudian belajar itu masih sowan ke Pak Yai, kemudian masih ngaji ke TPQ jauh dan berjalan sampai sekilo loh berjalan. Tapi kemudian anak-anak sekarang, tantangan anak milenial adalah ketika pengen ngaji cukup dengan kepenginnya menjadi praktis. Jangankan ngaji, takon nggarap sekolah itu loh pakai HP. Jadi pinter-pinternya guru sekarang adalah membuat soal yang tidak ada di HP. Ya, saya kalau bikin soal itu pasti nggak ada di HP. Open book boleh? Boleh. Open HP boleh? Boleh. Nah, karena jawabannya nggak ada di HP. Ya, oke. Dan itu adalah tantangan kita. Nah, tantangan yang ketiga yang sekarang sudah mulai, alhamdulillah, adalah tantangan pandemi. Pandemi sekarang sudah mulai, Ibu, sudah mulai boleh kita beraktivitas seperti ini. Alhamdulillah. Nah, semoga dengan adanya mulai ngaten-ngaten ini sudah boleh kita beraktivitas, ini menjadi hikmah bagi kita semua untuk terus meningkatkan ghirah kita, semangat kita untuk meningkatkan kemampuan teknologi kita dan juga meningkatkan kemampuan kita terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, anak Rasul itu dengan ada 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah mendidik itu dengan memotivasi, membuat suasana bahagia. Jadi tantangan kita membuat suasana selalu bahagia di dalam pendidikan anak, di dalam mendidik kita. Jangan sampai terutama ibu-ibu kepada cucunya sampai membuat anak trauma dengan belajar. Digawe seneng, anak sekolah digawe seneng, anak ngaji digawe seneng. Karena kalau sudah seneng itu bisa itu mengikuti. Tapi kalau belum seneng, dipaksa aja tidak masuk, apalagi dibawain sendal. Yang kedua adalah berdiskusi, mencari anak-anak juga boleh menentukan pilihan. Ora loh jadi ini bu guru ini enggak, tetapi anak juga boleh membuat pilihan. Kemudian juga mempraktekkan, memberi contoh. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, saya kira ini untuk pertemuan kita di siang hari ini. Singkat, cedok nggih? Cedok. Napa wau unsur pembentuk manusia? Ruh, jasad, dan proses pembelajaran. Bagaimana manusia belajar? Iya, dengan melihat, dengan melakukan, dengan mendengar. Bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi? Dengan memotivasi, dengan memberi contoh, dan dengan mendampingi terus. Semoga dengan ini Ibu bapak rahimakumullah, kita menjadi generasi yang diberkahi oleh Allah, juga terutama anak-anak kita menjadi generasi Islami, generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi yang terus bersemangat untuk melanjutkan perjuangan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.